Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pastor Natalie. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita tahu lidah adalah anggota yang kecil daripada tubuh kita. Lidah dipakai sejajar dengan atau silih berganti dengan bibir dan mulut kita sebagai alat untuk berbicara. Tentunya lidah ini sangat berfungsi sekali. Bagaimana kalau mulut kita tidak punya lidah? Pasti kita tidak bisa bicara atau bisa berkata-kata, karena lidah ini sangat penting di dalam tubuh kita. Namun, walaupun lidah ini kecil, namun dia berkuasa untuk membangun atau membinasakan. Bahkan hutan sebesar apapun bisa dibakar oleh karena hanya dengan lidah. Satu kota bisa kacau hanya dengan lidah. Jadi saudara, kita harus mempergunakan dan menguasai lidah dan perkataan kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lidah bisa berfungsi untuk membangun atau membinasakan. Lidah atau mulut kita bisa memperkatakan berkat, bisa juga memperkatakan kutuk. Dalam Yakobus 3 ayat 8, ayat 9 dan 10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun dan mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lidah juga bisa bermanfaat untuk memberkati, bahkan juga bisa menjadi pendamai, bisa menjadi sesuatu yang bisa digunakan dengan hal yang baik dan bisa membangun orang lain. Namun ketika kita salah mempergunakan lidah dan mulut kita, maka akan terjadi hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Lidah dan mulut bisa menghakimi orang lain, bisa menfitnah orang lain. Lidah dan mulut bisa dipakai untuk bersaksi dusta, mengutuk, berkata sia-sia kepada orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ingat saudara, pakailah mulut lidah kita untuk membangun di mana perlu. Pakailah lidah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena kita tahu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan saat ini saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah saudara, dalam bagian ini diperkatakan dalam Amsal 6 ayat 17b, yaitu lidah dusta. Tuhan tidak suka dengan lidah dusta. Tuhan tidak suka dengan orang yang berbohong. Tuhan sangat membenci orang-orang yang memperkatakan yang tidak jujur. Marilah saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab yang Dia kehendaki adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran, yang mau datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 26 berbunyi seperti ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah giat melayani, walaupun kita sudah giat selalu dalam beribadah, namun ketika kita tidak mengekang lidah, namun ketika kita hanya hidup dengan memperkatakan hal-hal yang tidak benar, Tuhan pun akan kecewa dan benci akan dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempergunakan mulut dan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Biarlah lidah kita penuh dengan berkat. Biarlah lidah kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Daud di dalam Mazmur 119. Dia mau memuji Tuhan dengan lidahnya. Dia mau memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia mau menyembah Tuhan dengan lidahnya. Oleh karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah mulut dan lidah kita tetap memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, terima kasih.